tempat duduk yang telah disediakan di atas, beserta kami mohon juga untuk Koh Denis, mohon izin juga untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Baik hadirin, kita berikan tepuk tangan. Inilah dia kokoh kita, Masya Allah. Ternyata beliau banyak. Kenapa Ibu? Sudah terlihat jelas dari depan beliau ya? Iya, alhamdulillah. Baik hadirin, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di kajian akbar dengan tema hancur itu manusiawi, bangkit itu pilihan. Yang mana beliau akan menyampaikan kajian, nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab dengan mungkin jumlah yang akan ditentukan ya. Langsung saja kita berikan tepuk tangan. Inilah dia Ustadz Koh Denis Lim. Baik, istilah kedengeran jelas suaranya. Mau ngaji pakai peci dulu ya. Apa Ibu? Izin Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi Kota Timur ini ya Allah. Berkahi pemimpin-pemimpinnya, bimbing mereka ya Allah. Berkahi juga masyarakatnya ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan belum Engkau ampuni ya Allah. Dan izinkan kami pulang ke hadapan-Mu kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala pujiannya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng di kota yang indah ini. Semoga kita sekali lagi tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di dalam surganya insyaallah. Amin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Alhamdulillah. Salam takzim kami wabil khusus tadi kepada Amir kita Bupati Kutai Timur Bapak Dr. Andes Haji Ardiansyah Sulaiman MSI berserta Ibu. Semoga Allah jaga beliau. Salah satu yang unik di undangan kajian seperti ini, udah beberapa kota dan beberapa provinsi, tapi yang mengawali selalu dengan mendoakan kotanya dan rakyatnya. Nah, ini beliau telah melakukannya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalian tahu salah satu doa yang mustajab, doa dari pemimpin untuk rakyat. Nah, ya Allah.
Alhamdulillah, barokah. Dan selanjutnya Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Haji Mahyu Nadi SE MSI beserta Ibu. Ustaz, izin kabarnya ulang tahunnya beda sehari sama saya. Saya 26 November, beliau 27 November. Alhamdulillah. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dan putranya Chen Ho namanya Ustaz. Ih, Masya Allah. Ini tokoh hebat. Dan beliau penjelajah dari Tiongkok, Chen Ho itu, tapi ternyata beragama Islam. Alhamdulillah. Dan semoga beliau selalu dijaga, diberkahi keluarganya dan disehatkan terus oleh Allah. Biasa. Alhamdulillah. Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Bapak Jimmy STMT. Ustaz sudah di samping kami, mohon doanya Ustaz. Alhamdulillah. Dan izin selanjutnya Ketua Basnas Kabupaten Kutai Timur Bapak Dr. Anjas K. Haji Masnif Sepuan. Ustaz, salam takzim, alhamdulillah. Dan unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Kutai Timur atau yang mewakili, izin belum bisa disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur. Nggak disebut nggak apa-apa ya, karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko. Si Koko kayak yang engkau jualan handphone biasa aja. Tapi kali ini pengen ngaji, nggak pengen jualan handphone ya. Suaranya jelas atau bergema? Jelas ya. Nah, kalau di depan kedengarannya agak bergema, tapi biar Allah yang menyampaikan suara ini ke hati pendengarnya. Bismillah. Baik, sebentar. Alhamdulillah, kami kebagian temanya hancur itu manusiawi, bangkit itu pilihan. Ada yang sedang hancur di sini? Tidak, sudah bahagia hari ini? Baik, karena sudah bahagia kita tutup kajian ini. Subhanallah. Ya kan udah tercapai berarti. Ya. Bismillah. Maka izin ya, ini clip-onnya lepas. Begini, hancur itu manusiawi, begitu katanya. Tapi izin, hancur itu dan bahagia itu tergantung isi hati kita ya. Ya, pernah ada bapak-bapak bilang begini, kok 2023 bagi saya tahun yang sial. Kenapa Pak? Karena saya diturunkan jabatan. Loh, Bapak naik jabatan di tahun itu berapa kali? 3 kali. Naiknya 3 kali, turunnya 1 kali, dia merasa sial. Lalu kami jawab, Pak, di luar sana ada orang yang tidak pernah menjabat apapun sama sekali. Jangankan direktur seperti Bapak, jadi ketua grup WhatsApp juga tidak pernah dia. Itu jadi ketua yang paling mudah. Tinggal kumpulin 3 nomor, bikin grup, jadi ketua langsung. Admin sih lebih tepatnya ya. Ada yang nggak pernah jadi ketua RT, ada yang nggak pernah jadi ketua kelas, ketua kelompok, ketua majelis taklim, nggak pernah menjabat apapun, tapi dia tidak pernah menyebut, aduh hidupku sial, nggak. Bapak turunnya sekali, naiknya 3 kali, berasa sial, berarti sederhana, di hatinya jabatan. Ya, begitu aja berarti. Ada bapak-bapak suka fitness, nge-gym. Lalu datang seorang kuli bangunan, dibilang, Bapak bodoh. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar, Bapak yang gotong-gotong besi. Kan bodoh, begitu kan. Mendingan saya yang gotong-gotong, tapi saya yang dibayar. Badan sama-sama jadi bau ya, karena keringetan ya. Tapi tetap aja, aku tetap mau bayar, aku seneng nih gotong-gotong ini. Yang penting badannya bagus katanya. Ya. Yang main bola juga begitu. Dia rela bayar lapangan, keluar duit, lari-lari, kepleset, kena sliding tackle. Pulang-pulang tersenyum, mainnya seru banget, gitu katanya. Tapi kata orang yang hobinya nggak mau main bola, Pak. Hobinya nonton di rumah. Saya dikasih duit berapa juga nggak mau main bola. Ngapain? Beli bola 50 sendiri bisa.
Ngapain bola satu direbutin puluhan orang? Bodoh gitu katanya. Tergantung hati ya. Karena bisilan tidak akan bisa bahagia selagi di hati kita belum sang pemberi kebahagiaan. Kita biasanya mikir, oh bahagia itu harus punya segalanya. Tapi izinnya, ada yang udah punya segala-galanya masih nyolong terus, ada yang kayak begitu. Izin ya, oknum-oknum yang di luar sana yang melakukan tindak pidana korupsi, mereka nyolong dalam keadaan kelaparan tidak? Tidak. Mereka ngambil miliaran, di dalam rekeningnya sudah ada miliaran. Tapi ya sudah. Pelajarannya adalah, oh bahagia justru bukan punya segala-galanya, tapi justru dengan cara Islam. Aslama yuslimu Islam. Yang kita bisa maknai aslama yuslimu itu berserah, melepas. Jadi bukan punya segala-galanya, tapi di hati tinggal pemilik segala-galanya aja. Terbukti ada orang-orang yang hidup, izin ya, manusia-manusia yang disebut paling mulia, emang semuanya paling kaya? Enggak, yang paling mulia para nabi. Tapi para nabi ada yang hidupnya dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, digoda perempuan malah beliau yang dipenjara. Ada yang menanti keturunan puluhan tahun, ada yang dimakan sama ikan paus. Kita kayaknya sengaja ninggalin sholat berkali-kali, tapi dicakar kucing pun enggak ya. Tapi tetap saja mereka berkata, walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Quran surat 19 Maryam ayat ke-4. Aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Yang ngomong kayak gitu gelarnya nabi, tapi menanti anak sampai puluhan tahun, sampai udah lansia ya. Bisa gitu ya mikir. Oh ya, karena itu dia, bahagianya bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Kita mah gitu. Dulu waktu sekolah kayaknya pengen kuliah, seneng kalau lulus. Kayaknya nanti pas saya kuliah bahagia. Udah kuliah banyak tugas, stres lagi. Kayaknya saya nanti kerja bahagia nih. Lulus dapat kerjaan, setelah kerja 6 bulan, amit-amit kerja di sini. Kayaknya saya senangnya nanti buka usaha. Buka usaha setahun 2 tahun, capek harus mikirin gaji. Waktu kerja dulu mah apapun omset perusahaan tetap aja tiap bulan dapat gaji. Kayaknya saya bahagianya ketika menikah. Menikah, Bu. Dulu ibu menikah dengan bapak tujuannya pengen bahagia kan? Tapi kenapa sekarang sumber penderitaan ibu adalah, ayo, jangan kufur nikmat, Bu. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bapak juga begitu, Pak. Dulu menikah dengan si ibu karena pengen bahagia. Tapi kenapa? Iya, udah jangan dibahas. Maaf ya, Pak. Nanti menjiwai Bapak ketawa. Gitu. Kayaknya nanti setelah menikah, aduh, ternyata rumah tangga itu ya Allah, ada aja masalahnya. Kayaknya nanti bahagianya kalau udah punya anak. Punya anak, nggak bisa tidur tiap malam ganti popok. Nggak semua sanggup bayar suster yang jagain anak. Ya. Dan izin ya, kalau miara kucing, ya kita kadang capek izin, mohon maaf. Akhirnya kita serahkan kucing itu kepada orang yang lebih sayang kucing lagi. Anak gimana? Kan kagok gitu. Dan terus menerus. Nanti imunisasi biaya. Nanti uang pangkal biaya. Setelah uang pangkal dikira selesai, oh ada uang karya wisata. Oh ada uang wisuda. Oh ada uang praktikum dan lain-lain. Gitu aja terus. Ya. Sebentar. Umur 20 obrolannya apa? Nanti mau kerja di mana, Bro?
Umur 30, capek kerja ya bro, enakan usaha. Mau usaha apa bro? Udah 40, bro, kemarin dokter yang kamu bilang cocok buat asam urat itu di mana? Udah mulai berubah. Ya. Umur 50, udah hadir belum itu? Dia udah mulai punya cucu atau anaknya nikahin. Umur 60, siapa teman-teman kita yang masih ada ya? Iya, sebentar, gitu doang. Gitu aja. Tapi di kehidupan yang sebentar ini, kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, jadi bonusnya banyak. Kita punya malam Lailatul Qadar, malamnya satu, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Kita punya puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasanya sehari, ganjarannya 2 tahun. Dihapus dosa setahun ke depan, setahun ke belakang. Ya. Kita punya puasa Asyura 10 Muharram, puasanya sehari, ganjarannya setahun. Kita puasa 30 hari Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, dianggap berpuasa selama 1 tahun. Banyak bonusnya kan? Audisi sebentar, bonusnya banyak. Coba umat Nabi terdahulu. Umur pada panjang, bonusnya nggak kayak kita konsepnya. Ya. Maka nanti kalau suatu saat wafat terus ketemu umat Nabi lain di sana, di alam setelah kematian, terus ketahuan kita gagal ke surga, pasti dijulitin. Iya, dia ngapain aja hidup teh? Bonusnya banyak tapi masih gagal juga. Ngerakeun. Maaf ya, tadi kesebut bahasa Sunda sedikit. Karena kalau saya pakai Mandarin, Bapak Ibu tambah bingung ya. Gitu. Sampai kapan? Yuk. Ini survei sederhana ya. Jawab sama-sama. 1. Apa Bapak Ibu semua punya keinginan? 2. Apakah Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia. 3. Dari lahir sampai detik ini, ya, lebih banyak mengejar keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan kita. 4. Sudah lebih banyak mengejar keinginan kita dan sebagian udah terkabul, tercapai, tapi kok masih sulit bahagia. Maka yuk atuh, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan pada apa yang kita suka. Kita sih hidupnya ngejar yang disuka terus, padahal siapa yang disuka selalu baik. Ya. Dulu waktu kecil saya suka permen. Waktu sakit gigi malah diomelin. Ngambek, mama pelit. Beli gelang emas bisa, masa permen gak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD, gitu katanya. Tetangga lewat, ibu anak nangis minta permen doang, kan murah bu, masa gak dikasih? Ibu benci ya sama anaknya. Anak sakit gigi minta permen gak dikasih, karena benci atau sayang? Ya. Terus dengan pongahnya kita, oh udah doa gak dikabul sama Allah, Allah jahat, Allah benci sama aku. Bisa jadi diselamatin, ya. Maka yuk, mau berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia padanya ada yang pada Allah suka. Karena nanti setiap kali ada gak enak, hancur. Terus berkata, hancur itu manusiawi. Enggak, kita bisa milih kok kalau gak pengen hancur, ya. Tinggal kitanya nih, yang dikejar apa selama ini? Menurut kalian 20 miliar banyak gak? Mau kok kenalin sama orang yang dapat 20 miliar sebulan tapi ngambek? Ada. Karena omsetnya bulan lalu 25 miliar. Jadi ngambek gitu. Ya Allah. Ada yang makan rendang ngambek karena berkata, saya pengennya rendang restoran itu ya. Kenapa yang datang restoran yang lain? Gak sudi saya. Ya Allah. Di saat yang lain belum tentu bisa makan daging setiap setahun sekali. Capek hidupnya, ngambek melulu. Nanti namanya diganti lama-lama, ibu ambek sejati.
Ini ciri-ciri hamba dunia yang ngambek terus. Bangun tidur kesel, badan tuh remuk, bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun? Enggak, hiperbola, lebay. Keluar dari kamar, Bi, ada sarapan apa, Bi? Nasi kuning yang di depan, Bu. Nasi kuning yang di depan? Ih, pucet. Dihina, tapi pelan-pelan dia cemilin habis, kan nyebelin. Berangkat ke kantor, macet, ngambek. Parah banget sih ini, nggak tahu di sini mah nggak ada macet ya. Ada, ya udah misalkan. Parah banget sih Sangatta macet, amit-amit di luar negeri nggak ada nih macet-macet kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Paling lihat di Google. Ngambek. Nyampe kantor ada yang ngobrol berisik, ngambek. Bisa diem gak sih? Kepala saya tuh pecah, tahu nggak? Bohong. Coba kepala pecah betulan. Repot, darahnya harus dipel di mana-mana. Hiperbola. Terus biasanya kalau udah sering ngambek jadi haus validasi. Sholat, di sajadahnya ada gambar Ka'bah. Tiba-tiba nunjuk, oh waktu itu saya sholatnya belah sini nih, gak ada yang nanya. Pengumuman tiba-tiba. Lihat gajah, ih lucu gajahnya, kayak lambang ITB ya. Ibu tahu nggak suami saya lulusan ITB? Cerita. Astagfirullah. Lama-lama nggak nyambung. Lihat kucing, kucingnya kayak singa. Jadi ingat waktu jalan-jalan di Singapura kan, terserah dia lah, gitu. Terserah. Didengarnya enak atau enak? Sering dengar yang kayak begitu? Kedengeran jelas suaranya? Ya iyalah, orang suara sendiri. Jangan ngambek wae dulu. Ngambekin apa? Enak tahu hidup teh. Asal deket sama Allah. Komplain bensin mahal. Ini saya nggak bela apa-apa ya. Tapi emang silakan nanti ibu pergi ke luar negeri manapun. Bensin murahan di Indonesia, lu serius. Meskipun kalau bisa jangan naik lagi ya. Tapi serius gitu. Di Indonesia kan orang kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya, masih ada nasi sego pecel 6.000 perak. Serius, buat hidup tuh murah di Indonesia. Buat gaya hidup baru mahal. Kok aku mulai menua, harus tanam benang. Lama-lama pasang asbes, pasangin seng, lengkap aja. Kok bangunan gitu. Udah lah. Kok ke ibu-ibu terus? Ya banyakkan ibu-ibunya, atau ya gimana? Saya husnuzon tadi. Oh mungkin ini satu suami bawa 3 istri mungkin ya. Enggak Pak. Enggak. Oh emang warga Kutai Timur kebanyakan perempuan. Enggak juga kan? Enggak ya. Ya kalem. Ya. Maka bismillah. Yuk, hancur itu manusiawi, enggak, kita bisa punya pilihan untuk tidak hancur. Ya. Karena selagi ngelihat dengan sudut pandang akhiratnya dekat sama Allah, enggak rugi. Nolongin orang, orangnya tidak balas budi, jadi ya yang rugi kan dia yang jahat. Ya udah. Masa dia yang jahat saya dihukum Allah? Enggak mungkin. Tapi kita udah nolongin dia, dianya nggak balas budi, ya nggak apa-apa kan, baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Satu dunia cinta, Allah benci, aku yang repot, mangga. Tapi dia nyebelin, alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing, kalem. Tapi tetap aja kamu dikhianati. Saya mah bakal mati, cita-cita mau ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1?
Bisa jadi kita yang paling ngalangin kita ke surganya Allah itu dosa kita sendiri. Tapi Allah pengen nyampein kita ke surga, tapi ibadah kita kurang, gimana dong? Zuhur 2:30, asar 5:30, sholat lupa rakaat terus, bacaan itu lagi, kuliah kulhu lagi, sekalinya ganti ina atau ina, sekalinya lama sujud lama rakaat ketiga, karena mikir abis ini tasyahud apa berdiri ya? Serius ngandelin amalan kayak gitu, pengen ke surganya Allah. Makanya tahu-tahu dikasih fasilitas yang gugurin dosa. Ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ada yang kayak gitu di sini? Masa sih, kan Sangatta baik-baik orangnya. Berarti bukan warga Sangatta kali ya. Ya gitu aja, fasilitas. Karena guru-guru kami yang sudah paham kayak begitu, difitnah, dijahatin orang malah ngasih kue bolu. Heran tuh yang fitnahnya juga. Perasaan saya habis fitnah kamu, ya nggak apa-apa. Kehinaan saya yang asli lebih banyak daripada kehinaan yang kamu sebut. Masih lebih banyak yang Allah tuh. Dan sambil dibuka orang ngehina, lumayan gugurin dosa. Kan yang paling bahaya bagi saya dosa saya sendiri. Digugurin sama kamu, ya saya nggak bisa balas apa-apa. Ya udah nih, kasih kue bolu aja. Kenapa kayak begini? Kok kamu begitu sih? Bukan akunya yang baik, ini mah Allah dan Islamnya. Udah. Oh gitu Islam, ajarin saya ngaji dong. Tuh kan jadi itu bisa tenang, kalem. Tapi kalau misalkan masih belum ngajar ke Allah, loh, saya kan udah bantu dia, kenapa dia nggak inget? Dasar kacang lupa kulit, ngambek, di blok WA-nya, nggak mau ketemu di satu acara yang sama. Ribet hidupnya jadinya. Capek nggak Bu kayak begitu? Alhamdulillah surga kita bukan mulut orang nih. Betapa capek kalau surganya mulut orang. Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Menjiwai ketawanya Zat. Miring ya. Berhasil kelihatan langsing, mukanya biru. Saya baru pertama kali ke Sangatta, boleh nanya nggak? Bu, kenapa ibu-ibu kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Belum timernya, 10 detik kan? Ini aja nungguin. Karena apa Bu? Angel, angel gitu ya. Serius angel, ini saya tanya ya. Ibu foto 10 orang. Yang 9 udah cantik, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Bohong Pak. Berarti bukan angel tuh, itu mah yang penting muka ibu. Egois. Ya udah diulang. Pak, saya masuk kasihan sama yang moto Pak. Permintaannya nggak masuk akal. Mas, tolong jangan gendut ya. Gimana caranya Bu? Kan yang makan banyak ibu, masa saya yang diomelin? Licik orang teh. Yuk foto ulangi. Kamera sama, temennya sama, tempatnya sama. Tapi sekarang yang 9 merem, ibu cantik sendiri. Itu kan yang diupdate. Iya Bu, iya. Gak apa-apa tuh, kan kamera saya. Iya Bu. Jalan-jalan senang foto-foto. Nyampe hotel dicek, ternyata foto ada 875. Itu karena memori habis kan. Besok kalau jalan-jalan lagi kan berarti harus foto-foto lagi. Memori habis, harus dihapus dong. Yang mana yang dihapus? Yang ibunya cantik atau ibunya jelek? Yang ibunya jelek. Pas ibu lagi jelek, teman ibu lagi cantik-cantiknya loh. Nggak takut besok berantem?
Mbak, kemana kemarin? Foto yang kemarin kirim dong. Ya, udah saya hapus. Ya Mbak mah, mana saya bajunya nyewa. Masa harus ulang lagi? Berantem nggak ngomong 2 tahun. Bagi bapak-bapak receh mungkin Pak. Bagi wanita, oh konflik internal itu. Kesumat. Disangka tama nggak gitu ya? Ya. Kesal lagi. Istilah hancur itu manusiawi, bangkit itu pilihan. Serius, nggak cuman bangkit. Ya tobat, ya taat. Kau teringat di kitab Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi di bab 2-nya tuh, bab tentang taubat. Salah satu hadis yang beliau kutip menceritakan tentang di hadis cukup panjang itu diriwayatkan ada orang pernah bikin dosa, bunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang rabi, dia bertanya, apakah Tuhanmu bisa mengampuni saya? Dijawab, tidak, kamu membunuh 99 jiwa. Dibunuh akhirnya. Gara-gara dijawab tidak. Jadi total 100. Setelah membunuh 100 nyawa, akhirnya bertemu dengan orang yang beriman kepada Allah. Bertanya, bisakah Tuhanmu mengampuni aku? Dengan pertanyaan yang sama ya. Dijawabnya tapi berbeda. Yang kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita ya, memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobat? Iya juga, Bu. Setan gak suka kita tobat, tapi setan juga gak bisa apa-apa kalau kita tobat. Allah berfirman surat 4 An-Nisa ayat 76, Inna kaida syaitani kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kalau kita nggak ladenin, bismillah. Dia gimana? Nggak ada ceritanya ibu tobat, terus waktu di tempat wudhu di sliding gitu atau dijambak, didorongin waktu ibu lagi ruku. Nggak ada. Kalau ibu nyarain Al-Quran murotal 24 jam di rumah, ya, setan betah nggak? Nggak. Tapi setidak tidak betahnya syaitan, dia nggak akan bisa mencet tombol matiinnya sendiri. Serius. Paling cuma bisa apa? Kasih was. Bosen nih Quran melulu, ganti dong. Terus ibu berkata, kalau saya nggak mau ganti, emang gimana? Dibanting gitu TV-nya, murotalnya, digunting gitu kabel internetnya? Enggak. Inna kaida syaitani kana do'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Jangan diladenin. Ya. Marah sama suami, galau, pergi reunian, ketemu mantan, rusak. Tahu-tahu habis ketemu, tahu CLBK apa? Cepat lari bau kentut. Bukan ya, maaf. Ya, cinta lama belum kelar bersemi kembali. Tiba-tiba tengah malam ada WA misterius yang begitu santun. Bunyinya gini. Saya pengen tanya dulu, gimana suara bebek? Suara kambing? Suara kucing? Suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Santun. Ya. Hati-hati Bu. Dalam bahasa Arab langkah itu khittah. Apa? Khittah. Tapi Al-Quran menggunakan bentuk jamak dari khittah, yaitu khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Setan tuh sabar. Kalau perlu ibu diajak ke kanan dulu, nanti baru digocek ke kiri. Kalau main PS mah itu di kotak X, di gocek mewek ya. Hati-hati ya.
Di luar sana ada 2 spesies buaya hijrah, satu lagi playboy syariah. Oh, hati-hati. Iya. Maka, oh santun, masih ada malam bagi kita untuk tahajud. Bu, pertanyaannya cuma satu. Ibu yakin ibu doang yang di WA? Iya. Inna kaida syaitoni kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladeni. Jadi kalau ada laki-laki tidak dikenal sosok ngingetin tahajud, terus dibales lagi, iya nih bang, aku juga lagi ruku. Allahu Akbar. Beres sholat, ada yang marah nggak aku WA kamu? Kan antum tahu ana udah bersuami. Sosok gali kenangan lama. Kamu masih lucu seperti dulu. Ingat gak waktu kita SD gadoin koreng? Gimana kalau besok kita makan siang? Rusak. Itulah asal muasal film azab gitu dakwahnya. Tapi kalau dari awal dia assalamualaikum ukhti, udah langsung ibu blok, aman, serius. Baru assalamualaikum di blok, siapa? Gak akan menyakiti. Siapa dia? Dia cuma serpihan luka dari masa lalu. Tepuk tangan. Tepuk tangan kenapa? Enggak, serius. Bu, ibu tahu jawaban semua orang yang berselingkuh ketika ditanya kenapa bisa dan kenapa tidak bisa berhenti? Hampir semua jawabannya apa, Bu? Perasaan ini sudah terlalu dalam. Kan ya pan antum yang masukin dalam-dalam kalau mau jujur. Dari awal di blog bisa kok. Makanya izin ya, perintahnya bukan jangan berzina. Wala taqrabuz zina. Al-Isra 32. Karena Allah tahu nanti ada titik kalau terlalu dekat kamu nggak kuat nolaknya. Makanya sebelum akhirnya titik itu tiba, pas masih belum jadi siapa-siapa, belum terlalu dalam, kamu tolak, nggak akan sakit hati. Siapa dia? Cuman baru WA assalamualaikum doang, langsung kita blok, nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau udah makan bareng, WA bareng, udah curhat, ibarat kita berlindung di balik pintu yang kokoh, tapi kita penasaran, katanya di luar indah, ya, intim sedikit, gampang nanti tinggal tutup lagi langsung. Ya pintu zina tuh kayak gitu. Tapi anginnya terlalu kuat, begitu kamu dikit buka, mental sepintu-pintunya. Makanya mendingan jangan dibuka sama sekali. Ibu ibarat pipa berisi air, pintu keluar cuma boleh satu, keran di ujung. Itu namanya pernikahan. Kalau sebelum pernikahan udah bocor kiri kanan, pecah sini, bolong di sini, nanti pas di ujung dibuka kerannya, mancer nggak? Kayak gitu doang. Paling sisa tetesan akhir. Kenapa? Udah bocor duluan sebelum halal. Nanti tidak akan terasa nikmat rumah tangga. Ya. Kecuali taubatan Allah. Jadi udah bismillah. Kita dulu, bentar, belum beres tulisannya. Kosong tuh. 10 menit lagi. Ya, salahin ibu yang ini ya. Masya Allah. Tapi istilah izin. Ya udah, berarti kalau ini nasihat dari guru kami. Kita jika bertemu dengan guru, maka mintalah doa dan minta nasihat. Ini dari guru kami, Agim. Waktu, kok ingat waktu dampingin beliau kajian di Istiqlal. Kok jadi pembuka, terus habis masing-masing 1 jam ya. Begitu ketemu di ruang tunggu, seperti biasa, minta nasihat. Beliau kasih nasihat ini. 3 hal yang kalau manusia punya ini, maka insya Allah
dia pasti sukses dunia akhirat. Ya. Kalau 3 hal ini ada pada diri seseorang, insya Allah dia bakal sukses dunia akhirat. 1, penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya. Orang bilang masalah kemanusiaan, kemiskinan, kelaparan, kriminalitas, salah. Lebih bahaya nggak mau nyari ilmu atau nggak punya ilmu. Mungkin nggak punya ilmu masih bisa lulus, ada ya izin ya. Orang bisa beli kunci jawaban, bahkan orang bisa beli ijazah. Ya. Tapi kalau nggak punya ilmu, ya punten nanti ketemu kerasnya kehidupan. Ya siapa sih orang mau ngegaji orang yang nggak bisa apa-apa gitu. Pak Habibie sukses karena beliau bisa bikin pesawat. Cari orang yang bisa bikin pesawat lagi, belum tentu nemu. Sedikit. Maka wajar kalau orang rebutan pengen punya jasanya beliau. Tapi kalau kita nggak mau ngapa-ngapain, ya gimana? Ya, kok terima saya kerja kok gajinya 1 juta aja. Ya udah besok kamu nyetir ya, nggak bisa kok. Ya udah besok kamu ngajar ya, nggak bisa kok. Ya udah besok kamu nyapu deh, males kok. Siapa yang mau mempekerjakan? Akhirnya jadi kelaparan, jadi menganggur, tidak didampingin iman, jadinya nyuri, kriminal. Tapi yuk bismillah. Ibu sukanya apa? Keras sama diri kita, dunia datang dengan lembut kepada kita. Ya. Kalau kita lembek sama diri kita, yang lain juga nggak belajar, nggak kerja, nggak ngaji, yang lain juga maksiat. Nanti dunia yang datang dengan keras menghantam kita. Ya. Tentu ilmu bisa. Yang bikin kita stres kan karena kita nggak tahu ilmunya. Ibu di pesawat tinggal nunggu terbang, pilotnya keluar, Bu setirin dong, saya mules, loncat aja dia. Ibu panik nggak? Panik. Kenapa ibu panik? Karena ibu nggak tahu cara nyetir pesawat. Tapi kalau ternyata ibu juga pilot, tenang, udah sama saya aja Pak, karena saya tahu ilmunya. Dan stres karena nggak tahu ilmunya. Belajar, ngaji terutama. Ya. Yang kedua, zuhud. Zuhud ini ada yang mengartikan meletakkan dunia bukan di hati tapi hanya di tangan. Tangan penuh nih, kanan mic, kiri handphone. Saya mau ngambil kertas, taruh aja handphonenya, ambil kertas, selesai. Tapi kalau nggak melekatnya di hati, repot. Tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Kadang orang zuhud gak berarti gak punya duit. Ada yang kaya tapi zuhud, ada. Tapi dia mikir, wah ini jam tangan 5 miliar nih. Tapi kalau saya beli, manfaat gak buat akhirat saya? Selagi dia rasa tidak manfaat, gak jadi dia beli. Karena kalau jam tangan agak lucu. Mobil miliaran sama mobil second yang 100 juta, larinya kencengan yang miliaran. Betul. Tapi jam tangan 11,7 miliar sama jam tangan 35.000 itu yang di pasar meskipun gambarnya Dora, kecepatannya sama nggak? Sama. Pak, jam tangan Bapak 11,7 miliar, apa kelebihannya Pak? 1 jamnya setara 5 menit kok. Rusak berarti Pak. Ngapain Bapak pakai? Lucu orang itu. Ya. Cukupnya bisa. Nah, Nabi ditanya, bagaimana cara agar kami dicintai Allah dan dicintai manusia? Nabi jawabnya zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhud kamu terhadap dunia, kamu dicintai Allah. Izhad ma fi indan nas, di riwayat yang lain aidin nas, yuhibbukan nas. Kamu zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia atau di sisi manusia, kamu dicintai manusia. Manusia gila harta, gila jabatan, kita biasa aja. Ada syukur, enggak. Sedikit pun bukan haknya nggak mau ngambil. Orang seneng sama orang kayak gitu, demi Allah. Dicintai manusia nanti kamu. Daripada dikit-dikit ngakalin, nipu, bohongin. Mana ada orang suka, ya. Zuhud. Tapi ketahuilah, di atas zuhud ada satu lagi, waro. Waro suka diterjemahkan hati-hati ya. Padahal beda dikit. Kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat bagi akhiratnya. Kalau waro meninggalkan sesuatu yang berbahaya bagi akhiratnya. Gak mau, hati-hati sedikit pun bukan haknya. Kayak ini misalkan ada di sini
Saya nggak berani ngambil karena nggak tahu ini hak saya atau bukan. Belum dipersilakan. Enggak, bukan gitu maksudnya. Ya, ya udah ganti dah contohnya dah. Ya, misalnya. Oh hati-hati, kadang di kantor, istri mau jualan, ngeprint, numpang ngeprint untuk tujuan pribadi izin. Yang punya kantor, gak apa-apa Zat, biarin Zat. Nah, padahal, bukan untuk diri sendiri, bisa jadi bukan buat saya ya, kepedean aja ya. Ngeprint di kantor, bosnya beli printer, tinta, kertas buat urusan kerjaan. Kita tanpa izin pakai buat urusan pribadi, itu ngambil yang bukan haknya, serius. Amannya gimana? Izin. Bos, saya minta kertas selembar. Ngeprint, aman. Kita mau kadang nyampe masjid, colokan nih, ngecas. Masjid bayarnya pakai uang umat loh. Terus kita pakai buat urusan pribadi atau naudzubillah main slot. Itu demi Allah ngambil yang bukan haknya. Ya. Akad kerja dari jam 8 sampai jam 5, setengah 3 udah beres kerjaan. Terus kita pakai untuk urusan pribadi, ngurus dagangan online saya tanpa izin ke bosnya nggak ridho, itu ngambil yang bukan haknya. Serius. Hati-hati, tidak barokah. Ya. Maka serius ya, ada orang yang di karya wisata masuk kamar mandi pengen sikat gigi, odolnya nggak bawa, sikat giginya ada. Ada odol Bu, masih penuh, dia keluar. Maaf, ini odol siapa? Pakai aja Pak, punya saya. Minta ya sekuku aja. Silakan. Kenapa nggak pakai dulu? Nanti keluar baru bilang, saya takut nggak ada umur keluar dari kamar mandi. Minta kehalalannya dulu. Nggak berani sedikit pun ngambil yang bukan haknya. Oh, itu disayang Allah luar biasa. Mau latihan waro? Mau? Serius? Maka nanti ibu pulang coba langsung ke dapur ya. Terus lihat tabung gasnya warna apa. Kalau ternyata yang kayak melon hijau, maaf ya, mungkin ibu belum pernah lihat ada tulisan apa di situ. Hanya untuk masyarakat miskin. Ibu miskin gak? Dulu waktu belajar bakwaro, terus ngelihat ada tulisan itu, saya yang pertama lakuin langsung googling. Maksud masyarakat miskin di situ adalah siapa? Ternyata ada undang-undangnya. Saya lupa pasal dan ayatnya udah apa, tapi adalah orang yang berpenghasilan di bawah 1.500.000 per bulan. Jadi kalau ibu masih dapat 1,6 misalkan, tidak miskin. Kenapa itu bisa murah? Karena disub. Maka ada uang rakyat yang dipakai untuk supaya itu bisa dibeli oleh orang yang tidak mampu. Lalu kalau yang tidak mampu jadi tidak bisa beli gara-gara diborong oleh orang yang tidak boleh beli, demi Allah ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Iya, ganti semua. Ada komanya Bu, yang berpenghasilan di bawah 1.500.000, pedagang kecil, nggak tahu kecilnya segini kali ya. Nggak kan kalau dipikul nggak mungkin dong bawa yang 12 kilo berat. Wajar kalau pakai yang 3 kilo, meskipun penghasilannya di bawah di atas 1.500.000. Tapi ada penjelasan lain kok Bu. Kok gaji saya memang 5 juta, tapi dipakai uang pangkal, uang sekolah, uang listrik, uang dapur segala macam, sisanya tinggal 900.000 di bawah 1,5. Oh berarti udah boleh. Tenang, langsung tenang. Serius, sebisa mungkin kalau bukan hak kita jangan ambil, serius. Dapatnya berapa? Izin. Kadang jualan ayam sekilo 38.000 misalkan. Tahu-tahu nyampe rumah, ya Allah setengahnya udah bau. Iya, dia dapat untung. Yes, dapat jualan ayam bau. Dapat keuntungan lebih banyak, lumayan nih nambah untung 7.000 perak. Demi 7.000 dia bisa nggak mau beli lagi setahun ke depan, serius. Belum zolimnya, belum bohongnya. Worth it gitu 7.000 kehilangan satu pelanggan? Enggak, lempeng, udah lurus aja. Suhud, tolong. Dan tadi yang ketiga, yang terakhir, ya, kalau orang punya 3 skill ini,
maka akan sukses dunia akhirat. Yang ketiga, kata guru kami adalah orang yang punya kemampuan untuk mencari tahu kekurangannya sendiri. Ini terakhir ya. Orang yang punya kemampuan untuk tahu apa kekurangannya. Bapak Ibu izin, kadang kita baru tahu kita punya kekurangan dan harus berubah. Ada yang harus berantem dulu sama orang. Serius. Ada yang tahu-tahu umurku udah 48, kok temanku udah punya ini itu, tapi aku belum punya apa-apa, malah banyak utang. Oh, ternyata jalan hidup saya salah. Yang lain sibuk kerja, saya sibuk main slot waktu itu. Baru berubah. Kenapa saya umur 50 kok gak punya teman? Yang lain ada yang banyak orang rebutan pengen main sama dia, dekat dengan dia. Masa satu dunia semuanya sifatnya buruk? Oh, ternyata saya yang sifatnya buruk. Pantesan temenan tiap 2 bulan berantem, 2 bulan berantem. Serius. Dan perhatikan, ini ilmunya para nabi. Nabi Adam, waktu digoda makan buah terlarang, mau gak? Aslinya gak mau. Karena gak mau, akhirnya iblis godain siapa? Istrinya. Istrinya saya godain suaminya. Namanya sayang sama istri, akhirnya tergelincir sama-sama. Tapi ketika dihukum, nyampe dunia, nyampe bumi, apakah beliau nyalahin iblis atau istrinya? Enggak. Doanya masyhur di surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Cukup. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah, bukan salah siapa-siapa. Iblisnya gak disebut. Tahu iblisnya ngomong apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah, akan kugoda anak-anak Adam. Nyalahin Allah. Seolah maling ditangkap, ditanya, kenapa kamu nyolong? Allah sih takdirin saya jadi maling. Itu jawaban iblis. Gak nyalahin siapa-siapa. Bahkan ibu tahu di kitab Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir ada riwayat yang menceritakan nanti di hari akhir itu Nabi Musa sama Nabi Adam tuh ketemu dan bertanya, kami diusir dari surga karena dosamu, kata Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Adam? Sedangkan itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, berarti engkau menyalahkan takdir Allah. Jadi ternyata aslinya Nabi Adam itu tahu bahwa itu tuh udah takdirnya Allah, tapi gak playing victim. Ketika dihukum gak berkata, kan engkau yang atur skenario-nya Allah, kenapa aku dihukum? Iblis saja sama istri saya, kenapa saya ikut-ikut? Kan engkau tahu waktu digoda aku tidak mau, kenapa aku ikut kena hukuman? Enggak banyak ngomong. Saya yang zalim ya Allah, udah. Karena orang yang beriman tahu betul, apapun yang terjadi dalam hidupnya, yang dia pikirkan cuma satu, gimana caranya gara-gara kejadian ini saya tambah dekat sama Allah. Gak peduli siapa yang salah. Yang beliau tahu, beliau pengen tambah dicintai Allah. Saya suka ngebayangin ya, izin ini terakhir. Namanya suami istri kan suka ngobrol ya sebelum tidur. Ini mah gak ada riwayatnya, ini mah murni saya ngelamun aja. Kan bisa jadi istrinya ngobrol ya, papa maaf ya, gara-gara salah mama kita jadi diusir dari surga. Gak apa-apa mama, udah kita jalani aja. Nanti aku minta maaf ke Allah, kan aku yang bikin dosa. Cukup mama. Enggak. Kalau memang aku udah jadi suami yang baik, harusnya aku sanggup mencegah kamu berdosa. Papa yang salah, papa aja yang minta maaf ke Allah. Oh, itu Nabi Adam, so sweet. Mungkin kalau kita Pak, begitu ngadep ke Allah, ya Allah, ini saya pengen tobat nih. Dan emang istri saya ngaco nih ya Allah. Kan udah saya bilangin. Enggak. Bahkan beliau mewakili istrinya dalam memohon maaf. Saya yang salah ya, cukup. Itu orang punya iman. Gak peduli salah siapa. Yang beliau tahu, aku pengen tambah dekat sama Allah. Jadi setiap kali ada kepahitan, ada salah, udah. Kita makan sibuk nyalahin. Ada masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang hatinya. Untung bukan gua yang kena, tapi sibuk ngomporin. Dia memang gitu Pak, udah sering saya bilangin, kompor meleduk.
Enggak. Sambil nyalahin tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Jangan. 3 hal tadi ya. Penuntut ilmu sejati dan mengamalkannya, belajar zuhud dan waro, dan yang ketiga punya kemampuan untuk tahu apa kekurangan dari diri sendiri. Maka habis ini berarti apapun yang terjadi dalam hidupnya hasilnya cuma satu, dia selalu tambah dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Maka pasti sukses dunia akhirat. Ya, udah waktunya udah habis katanya. Ya. Yang itu tuh yang guru. Iya, tuh nyalahin. Maaf ya Mbak ya. Kok yang salah ya? Maafin ya. Ridho nggak? Ridho nggak? Kalau ada yang ceramah itu didoain Bu. Ya Allah, nih engkong-engkong ngomong melulu. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang, tapi juga mengamalkan apa yang dia sampaikan. Doain ya Bu ya. Serius habis sholat doain Koko, ya Allah mudah-mudahan si Koko matinya husnul khotimah gitu ya. Betul, serius doain nggak? Doain ya. Makasih Bu ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Baru datang Pak kursinya. Saya izin duduk dulu. Bapak Ibu, itu dia tadi. Sudah kita dengarkan bersama kajian akbar yang mana dengan tema hancur itu manusiawi, bangkit itu pilihan, yang sudah kita simak bersama. Nah, ada sekitar beberapa pertanyaan yang boleh ditanyakan oleh Bapak Ibu yang ada di sini, dan yang pastinya boleh singkat saja. Untuk peraturannya adalah boleh perkenalkan, boleh salam dulu, perkenalkan nama, dan hanya boleh 1 pertanyaan singkat dan nanti langsung dijawab. Ya, kita butuh 5 orang penanya saja ya. Jadi tanya bagaimana, kok tanya langsung jawab gitu ya? Iya, satu-satu. Satu-satu Karena tanya langsung kalau jawab. udah umur segini tuh suka gampang lupa. Betul. Umur segini apa kabar kita ya Allah gitu ya. Baik, langsung saja kita sudah boleh buka ya kok ya untuk pertanyaan ya. Sudah boleh ya, baik. Untuk penanya supaya lebih adil mungkin dibagi sini satu, sebelah sana satu ya. Panitia boleh sambil diperhatikan dulu. Yang bagian pojok paling sebelah kanan kita akan ambil 1 penanya. Boleh nanti mic-nya diambil sama panitia. Yang ingin bertanya angkat tangannya Ibu. Yuk mau tanya jawab atau foto-foto? Nggak boleh dua-duanya ya. Jadi kalau mau tanya jawab aja gitu ya. Baik. Itu dada-dada atau mau tanya? Dada-dada atau mau nanya, Ibu tangannya nggak turun-turun kok yang ada di belakang sana. Iya. Stretching guys. Mungkin Stretching. mungkin boleh berdiri Ibu sayang. Kelihatan ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah soleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan Iko. Ya udah kalau deg-degan nggak apa-apa, duduk lagi aja Bu. Silakan selanjutnya. Iya. Perkenalkan, nama saya Tri Maulida Rohmania. Iya. Pertanyaan saya kok, bagaimana cara menjaga hati kita agar tidak mudah putus asa ketika merasakan kehancuran yang berulang? Ya. Seperti contohnya di tempat kerja atau di dalam sebuah organisasi. Terkadang kita menemukan berbagai karakter orang yang berbeda-beda dan itu membutuhkan sebuah kesabaran yang penuh. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada doa, wirid, atau cara untuk meredam emosi kita supaya tidak mudah hancur dengan menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya. Kemudian, apakah kita boleh mendoakan kejelekan untuk orang yang telah membuat kita hancur?
Ya. Terima kasih, itu itu pertanyaan saya, semoga Koko bisa menjawab dan membuat saya bisa bangkit dari beberapa masalah yang membuat saya hancur. Masya Terima Allah. kasih. Boleh foto kok nanti di akhir acara. Ibu siapa kan Ibu? Mohon maaf, Ibu siapa? Saya Ibu Trimolida Rohmania. Ibu Rahmania. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kok? Agak rumit ya kok ya. Baik, bismillah. Satu, kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, Mbak. Tapi semudah kita ganti sudut pandang, selesai urusannya. Kayak yang tadi. Contoh, ada orang punya buku komik 8 lemari. Dan dia kolektor, hilang satu komiknya, nangis, guling-guling. Tapi di tempat lain ada orang punya 8 lemari juga, tapi warisan, hobinya mah main bola. Hilang 2 lemari juga dia tenang-tenang aja, karena memang bukan minatnya. Maka yuk, kita hidup itu aslinya lagi ngumpulin amal. Kalau ada yang tanya, kok kalau segalanya Allah yang tentuin, ngapain kita tetap capek-capek ikhtiar? Dokter datang ke UGD dihina, dok, kan kalau kata Allah saya sembuh, saya sembuh. Dokter nggak datang juga saya sembuh. Ngapain capek-capek ke UGD? Ngapain kita tetap capek-capek ikhtiar, meskipun semuanya Allah yang atur? Agar jadi amal soleh. Kita mah hidup lagi ngumpulin amal soleh aja. Contoh, ada orang yang seumur hidup semua kepengennya dikabul, tapi gak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala. Berarti meninggal bawa apa? Iya, dapat hartanya, iya dapat jabatannya, iya dia gak dijahatin dan dicintai semua orang, tapi emang gituan laku di hadapan Allah. Atau bisa jadi ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Ngumpulin aja. Kita akan selalu berat kalau misalkan berbuat sesuatunya karena orang. Kadang orang jahat itu ada yang dianya betulan jahat, tapi kadang orang jahat itu kan dia kecewain kita itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia, udah gitu aja. Contoh ya, kita nolongin orang, orangnya pengen balas budi, di tengah perjalanan balas budi meninggal kecelakaan. Berarti dia nggak balas budinya karena apa? Karena dia jahat atau karena nggak ada umur? Yang repot kalau kita meletakkan bahagiaku harus nunggu orang baik dulu ke aku. Capek. Gimana caranya bikin satu dunia cinta? Selevel Nabi yang sempurna aja masih ada yang jahatin, pengen bunuh malah. Alhamdulillah Nabi bahagianya bukan di mereka, tapi di Allah. Jadi izin ya Bun. Nanti Bunda udah ngelakuin doa apa, amal apa, ngelakuin apapun itu, akan selalu ada orang yang gak suka, serius. Tapi daripada capek ngebulak-balikan hati miliaran orang, lebih baik kita jadi baik di hadapan satu pihak saja. Tapi satu pihak ini sanggup membulak-balikan hati semua orang yang berurusan sama kita. Siapa satu hal itu? Allah. Lempeng aja jadi orang baik. Orang mau fitnah izin, fitnah juga gak selalu mempan tau. Keempat imam mazhab, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, empat-empatnya pernah dipenjara karena fitnah. Ada yang benci sama mereka? Enggak. Buya Hamka dulu 2 tahun di penjara. Tuduhannya parah, jahat. Dituduhnya ingin menggulingkan Indonesia. Tapi begitu dibebaskan, suatu saat Soekarno wafat. Mintanya apa? Saya pengen yang sholatin saya Buya Hamka, gak mau yang lain. Musuhnya berkata, yes bisa nyingkirin Buya Hamka nih. Gak ada lagi yang protes setiap kali kita pengen nyuri, pengen ngelanggar syariat. Beliaunya gak ada yang benci. Gara-gara di penjara karya tafsir Al-Azharnya selesai. Karena kalau gak di penjara waktunya penuh, padat banyak kegiatan. Gak ada keburukan sama sekali dari penjara yang beliau dapat. Difitnah padahal. Jadi bismillah, lempeng aja kita. Iya dia jahat, iya kita korbannya. Bisa jadi gara-gara jahatnya itu kita lebih mudah ke surganya Allah. Izin ya. Kalau suatu saat kita mati, terus berhasil nyampe surganya Allah, kalau mau jujur, mungkin bukan karena ibadah kita yang tadi sering lupa rakaat itu.
Tapi justru karena apa? Karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Udah lurus teman kerjanya begitu, udah jadi istri yang baik tapi suaminya begitu, suaminya baik tapi anaknya begini, anak dan suami yang baik tahu-tahu keuangannya kurang, ada yang keuangannya kurang tahu-tahu kesehatannya bermasalah. Terserah Allah. Tapi bisa jadi gara-gara itu yang bertanya tadi pulang dalam keadaan lebih bersih, gara-gara udah dijahatin orang. Bisa jadi gara-gara dijahatin itu lebih berguguran dosanya daripada yang dibaikin orang terus tapi malah jadi sombong, malah jadi takabur. Masalah. Yang kedua tadi apa ya? Lupa. Boleh nggak doain orang yang udah jahatin kita, doain dengan keburukan? Gini ya. An-Nahl surat 16 di 125-nya yang tentang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. 126-nya. Itu ketika Hamzah pamannya Nabi dibunuh wafat. Nabi kesel, marah, manusiawi, pamannya kok. Tapi ketika akhirnya ingin membalas, kalau di ayat 126, jika kamu membalas, balaslah dengan balasan yang sama. Tapi jika kamu sabar, itu lebih baik bagimu. Akhirnya Nabi gak jadi ngebalas. Gini, karena begini. Berarti kalau misalkan secara balasan, bicara ngomongnya fikih, masih ada yang bisa berpendapat itu membolehkan. Tapi kok ngasih lihatnya, ingat, di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuma bicara hukum, boleh tidak, atau fardu sunnah mubah makruh haram, udah. Tapi di atas fikih ada namanya takwa. Takwa bicaranya boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Kira-kira Allah lebih suka mana? Kita balas dendam atau enggak? Dan kalau kita pengen jujur, ya, Allah ngelihat gak kezaliman dia? Lihat. Cepat atau lambat balasan dari Allah bakal datang gak kalau dia nggak tobat? Iya. Dan kira-kira lebih ajib mana? Balasan dari Allah atau balasan kita sendiri? Terus kalau ujung-ujungnya Allah juga bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan kita dengan balas dendam? Tetap aja akan ada orang yang ngeles, nggak apa-apa kok, saya mah senang bantuin Allah, biar saya aja yang balas. Ada yang jawab kayak gitu. Ya Allah, ibu-ibu teh di sana, di luar sana, tapi sini nggak ada, insya Allah. Tapi serius, kita mau bicara sudut pandang hukum atau takwa dulu. Ya, kalau takwa pikirnya satu aja, yang mana yang lebih membuat aku dicintai oleh Allah. Dan izin ya, kadang ada satu manusia yang paling rugi. Contoh, orang zolim, kita mergokin. Malamnya yang bikin maksiat dia tobat, kita yang mergokin dia maksiat masih gibahin dia sampai 2 tahun ke depan. Yang maksiat orang, yang dosa kita. Yang maksiatnya udah tobat, kita karena gagal jaga hati masih julitin orang, rugi gak? Yang maksiat orang, yang dosa kita. Ini segini perkara mergokin aib orangnya. Tapi bismillah, aslinya dalam Islam yang rugi pelaku kemaksiatannya, pelaku kezaliman. Dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah, cepat atau lambat balasan Allah akan datang. Kalau ibu pengen sekadar jaga jarak, silakan. Supaya tidak tergelincir hati jadi benci, jadi maki-maki. Tapi kalau sampai untuk balas dengan kebaikan, balas dengan keburukan, enggak. Dan tahu salah satu amalannya para wali adalah itu dia ngedoain kebaikan bagi orang yang zalim kepada kita. Baik. Orang baik ke kita, orang baik ke kita, kita baik, itu normal. Tapi kita dijahatin orang, kita balas baik ke dia, kata Buya Yahya, itu amalannya para wali. Masya Allah. Ya. Baik, terima kasih Ko. Makasih tentunya untuk Ibu Romani ya, Ibu, karena sudah bertanya. Ibu mendapatkan buku dari Kokoh ya, dengan judul Perjalanan Pencari Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah Ibu sudah dapat satu buku, dan buku ini juga nanti bisa dibeli ya. Untuk Anda yang ingin membeli boleh menghubungi ke panitia ya. Dan sekarang saya serahkan ke Mas Fatir. Kalau Mas Fatir yang ambil alih, kita coba ke bapak-bapak yang ada di sebelah kanan ya Pak ya. Silakan. Silakan kepada panitia, ada yang mau nanya, bapak-bapak mau nanya ya sudah katakan, dipersilakan. Jangan mau kalah sama ibu-ibu Pak ya.
Jangan lupa nanti perkenalkan nama, asal dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya saya kok, ini barangkali ya hancur itu manusiawi itu bisa jadi berkat karena dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah SWT ya. Ya. Nah, kira-kira tipsnya apa ya, kok sehingga doa-doa ampunan kita, taubat kita itu memang benar-benar diterima oleh Allah SWT. Itu saja sih kok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, siapa namanya? Ahmed. Bapak Ahmed. Baik, bismillah. Tadi ini ada bahasannya juga ya di kitabnya Imam Nawawi yang tadi Riyadhus Shalihin di bab taubat. Tapi kalau kita sederhanakan 3, ngaku, nyesel, tidak mau mengulangi lagi. Ulangi, ngaku, nyesel, berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Ngaku. Tadi Nabi Adam ngaku, wahai Tuhan kami yang zolim. Ngaku, aku zolim ya Allah. Ya. Ngaku dulu aja di hadapan Allah. Ya Allah, ini hambamu yang belum baik ya Allah. Daripada sibuk nyalahin orang, kenapa sih satu dunia giniin aku? Dia lupa padahal mungkin, mohon maaf ya, sholatnya asal atau bolong-bolong, dulu ke orang tua pernah gak sopan dan lain-lain. Jadi kalau setiap kali ada masalah terus kita bisa berpikir bahwa oh ini mungkin diundang oleh dosa saya, itu aja udah luar biasa. Ya. Karena memang aslinya tidak ada yang bahaya bagi diri kita, bukan dengkinya orang, bukan irinya orang. Yang bahaya buat kita cuma satu, dosa kita masing-masing. Ya. Maka memang tobat ada solusi terbaik dari semua masalah. Ya. Bahkan termasuk penyakit fisik pun. Ya. Kita tahu ada penyakit fisik yang nyambung ya sama psikis. Contoh, kalau lagi stres nanti bisa kena asam lambung. Itu udah diteliti sama dokter. Ya. Nah, tapi dia stres, dia gelisah. Nabi udah menyebutkan ciri dosa itu 2. 1 membuat gelisah, 2 tidak ingin diketahui orang lain. Karena orang hidupnya lurus, nggak takut dia, nggak gelisah. Padahal ada orang pengen bunuh dia. Tapi tenang aja, kata Allah tidak terjadi apa-apa, jangankan dia. Meteor jatuh pun sehelai rambut nggak akan jatuh, apalagi cuma pisaunya dia. Jadi dia kalau mau takut, bukan takut sama orang, takut sama dosanya sendiri. Jadi yang dilakukan setiap hari sibuk tobat. Dan ibarat gini ya, bayangin semuanya lagi nyetir mobil. Udah? Kacanya kotor, tanah semua, nggak kelihatan apa-apa. Nyetirnya tenang atau gelisah? Tenang atau takut? Takutnya kenapa? Karena tidak ada jalan atau karena jalanannya gak kelihatan? Gak kelihatan, jalannya ada kan? Tapi karena gak kelihatan kita takut. Berarti caranya gimana? Bersihin kacanya. Begitu kelihatan kacanya bersih, oh kelihatan depan harus belok, harus ngerem, depan ada polisi tidur harus ngerem. Maka sama kalau kita setiap punya masalah terus ngerasa tidak ada jalan keluarnya, lalu panik, stres, gelisah. Kita gelisah bukan karena tidak ada jalan keluarnya, tapi jalan keluarnya tidak kelihatan. Gimana dong biar kelihatan? Bersihin dirinya dari dosa. Nanti ketika udah bersih diri ini dari dosa, taubatan nasuha, kelihatan jalan keluarnya. Jadi silam. Kalau mau kita sadari, kepahitan itu ujungnya cuma 2. 1 gugurin dosa, 2 meninggikan derajat. Cuman itu. Dan kita perlu dua-duanya buat ke surga. Kalau kita pengen ngecek, ya Allah ini saya dapat kepahitan, ini buat gugurin dosa atau untuk meninggiin derajat ya? Kalau untuk gugurin dosa, biasanya cirinya perih banget. Lihat anak muda yang diputusin pacar, sedih, nangis. Karena dia udah menduakan Allah. Allah pencipta pacar memanggil hayya alal falah, mari menggapai kemenangan. Dia cuek. Pacar nelpon tengah malam, hujan-hujanan pun berangkat. Ya udah, menduakan Allah. Dan karena telah mendoakan Allah, dikasih kepahitan. Suatu saat nanti udah gak sakit lagi. Mungkin pertanda dosa-dosanya udah berguguran. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, lihat para nabi. Masalahnya berat banget, tapi bagi mereka
tenang loh ya. Kata orang masalahnya berat, kata orang yang ngalamin ya nggak berat, gini-gini aja. Karena itu untuk meninggikan derajat mereka, bukan untuk menggugurkan dosa-dosa mereka. Ya. Jadi gimana cara tobatnya? Aku nyesel dan benar-benar komitmen tidak akan mengulangi. Jangan lupa tutup dengan amal sholih. Quran surat 11 Hud ayat 114 ya. Innal hasanat wa yuzhib sayyi'at, bahwa kebaikan itu menghapuskan perbuatan buruk. Ya. Makanya sebisa mungkin setiap kali kita habis maksiat gak mati, padahal mudah bagi Allah matiin kita kapan aja waktu lagi maksiat, tutup langsung dengan kebaikan. Kalau bisa sholat tobat, sedekah, karena sedekah itu melindungi dari bala ya, musibah. Ya, jadi tutupin. Dan dengan kita ingat dosa, Pak, serius. Kadang orang futur, dia ikutin futurnya, dia malas. Tapi ada orang yang setiap kali dia futur, dia ingat dosanya. Ya Allah, yang waktu itu aja nggak tahu udah diterima atau belum tobatnya. Orang-orang bisa nggak ya ke surga? Meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30. Mereka pasti bisa. Kenapa? Karena mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Makanya ketika akhirnya dia pengen futur, ya Allah, diri yang pantas mati atas dosanya ini, bukannya Allah matikan, malah diizinin ketemu guru-guru orang baik, ketemu orang yang mau nolong. Maka kalau diri ini gak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, ikhtiar lebih banyak, dakwah lebih banyak, berarti aku setidak tahu diri itu di hadapan Allah. Dia jadi gak jadi futurnya, tetap ngaji lagi. Mikirnya gitu aja terus. Allah tahu kita siapa, apa yang kita lakukan saat sendirian. Kita nggak tahu orang pasti lebih mudah ke surga karena mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Ya. Sama gitu melihat ya Allah. Ini bisa jadi yang bahaya yang lagi bicara. Karena bisa jadi kalian nggak punya dosa sebanyak saya. Ya. Jadi ya sama-sama doain. Kalau udah kayak gitu bisa. Mudah-mudahan Allah ampuni. Aslinya pasti Allah ampuni sih Pak. Karena kalau Allah udah gak mau ngampunin kita, gampang. Allah matiin aja kita waktu lagi maksiat. Surah 35 Fatir, ayat terakhir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau manusia dihukum atas dosanya, kata Allah tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Jadi kalau setiap kali kita maksiat kontan Pak hukumannya, kata Allah tidak tersisa makhluk bernyawa. Berarti saya, bapak, ibu, pantes mati atas dosanya. Pertanyaannya kenapa ini masih ramai kayak gini? Gak punya dosa semua ya? Enggak. Tapi kata Allah di terusan ayatnya, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Kalau Allah udah gak mau ngampunin kita, Allah udah matiin kita waktu lagi maksiat. Ini kenapa ini yang lagi ngomong aja udah maksiat berapa kali gak mati-mati. Bukan karena dirinya udah baik, tapi karena Allah lagi nungguin tobat kita. Ingat, Allah gak pernah benci pendosa. Yang dibenci cuma dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, habis kita. Dosa meskipun jangan diremehkan, tapi selagi nyawa belum sampai kerongkongan, masih punya peluang untuk diampuni. Tinggal kita mau nggak mengejar ampunan Allahnya atau enggak. Pasti diampuni. Ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, baiklah. Bagaimana Bapak Hamid? Bisa dipahami? Kita kembalikan ke kiranya. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmed. Pertanyaan terakhir, mohon maaf karena waktu ya, jadi hanya untuk pertanyaan terakhir. Silakan, mungkin panitia boleh mengarahkan mic-nya. Siapa yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Bertanya ya, bukan berfoto ya. Oh, ibu di depan sini. Oke, baik. Yang wajahnya lebih menderita aja. Takutnya masalahnya lebih berat. Oh, itu buat foto atau nanya ya. kok? Buat foto atau yang nanya nih? Oke, silakan. Jadi foto atau tanya ini? Silakan ibu, namanya boleh siapa? Terima kasih kok atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Ya. Mau izin kok menanyakan bagaimana kita mengelola hati dan perilaku kita supaya kita tetap istiqomah mendekatkan diri ke Allah
di mana konflik kita yang mengelola konflik kepentingan kita sebagai ibu, seorang ibu dan ibu juga yang bekerja di luar. Iya. Jadi mohon penjelasan bagaimana kita bisa mengelola konflik tadi. Kita pengen semuanya berjalan lancar semuanya, tapi kan tetap ada yang masalah yang dihadapi. Iya. Jadi tolong dijelaskan bagaimana prioritas kita untuk menghadapi kalau jika terjadi konflik tersebut. Terima kasih. Baik, Iya. terima kasih. Ya kita punya acuan syariat ya. Karena dengan syariat itu jelas semua, termasuk urutan prioritasnya. Ya. Contoh, ibu punya uang, pengen sedekah, kasih siapa dulu ya? Ada aturannya. Lihat Al-Baqarah 215. Oh, orang tua dulu, oh kerabat dulu, baru terakhir nanti orang luar. Sama ini kita diciptakan tujuan-tujuannya. Dan apa peran-peran wanita yang paling krusial. Lihat tanggung jawab dia di hadapan Allah nanti kapan gimana nih ketika tidak amanah terhadap anaknya atau ketika tidak amanah terhadap bosnya. Itu bahkan sesuatu yang tanpa dalil pun pakai nurani aja kita tahu. Ya. Maka silakan itu prioritas. Lagian kan kalau pengen bicaranya hukum, wanita boleh bekerja asal satu atas izin suami, dua tetap bisa jalanin peran dia sebagai istri, tiga pekerjaannya tidak bertentangan dengan syariat, misalkan dia ngajar tahfiz di sekolah Islam, hanya ketemu dengan anak-anak kecil, tidak bercampur baur, oh itu masya Allah boleh, ya. Tapi ketika akhirnya sudah urusannya hukum, ya tadi kita punya panduan syariat, ya. Kita punya kewajiban, tahu kewajibannya apa saja. Dan ketika istilahnya bekerja, istilah. Iya memang ada yang diuji, ada yang tidak cukup. Kalau misalkan hanya suami yang bekerja, tapi cukup atau tidak juga sebuah keniscayaan aslinya. Ya. Maka istilah, kalau emang benar-benar bingung, istikharah. Ya. Dan istikharah itu juga harus milih. Jadi jangan ya Allah saya dihadapkan pada dua pilihan, terus udah besoknya nunggu mimpi. Enggak, istikharah tuh milih. Ya Allah hamba dihadapkan pada dua pilihan, terusin kerja tapi begini, atau misalkan udah fokus ngurus anak. Begitu beres nyampein dua pilihan, ya Allah saya dengan pendeknya pengetahuan saya memilih untuk mengurus anak misalkan, atau mengurus rumah tangga. Jika ini memang baik untukmu, baik untukku dan akhiratku dan dunia dan akhiratku, maka mudahkan. Jika tidak baik maka jika tidak maka aku yakin keputusanmu pasti yang terbaik. Udah. Walaupun hasilnya secara hukum izin ya. Idealnya memang peran utamanya seorang wanita ya di rumah ya. Ketika dia mendapat ridho suami, nanti kapan wanita itu dapat posisi tertinggi di surganya Allah? Satu, ketika dia dapat dari ridho suaminya. Dua, ketika anak-anaknya berhasil jadi anak-anak yang soleh, yang bisa ngirimin doa terbaik untuk orang tuanya. Bukan yang ketika nanti dia jadi direktur, dia punya uang yang banyak, dia kemana-mana naik mobil. Enggak. Bukan nggak boleh punya dan nggak boleh ngelakuin itu ya, cuman itu dia tadi ada prioritas ya. Dan bismillah, apalagi setelah ngobrol sama suami, ya yuk kita ikut syariat. Bismillah, kalau mama udah ninggalin kerjaan demi syariat, nggak mungkin Allah malah jadi pelit ke kita. Nanti Allah pasti mampuin papa sehingga akhirnya mama jadi nggak harus kerja. Bismillah. Di luar sana ada kok yang detik ini maksiat, tapi dia tetap dapat rezeki dari Allah. Terus kita udah nurut sama Allah, masa kita jadi dipelitin sama Allah? Gak masuk akal. Bismillah. Ya. Maka yuk bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kecuali ada kondisi yang mohon maaf single parent ya, nggak punya suami dan harus nafkahin berapa anak-anaknya. Ya, ini ada semua ada bahasannya. Tapi ya silakan Allah berikan kita senjata istikharah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, silakan disolatin dan silakan mengikuti panduan syariat. Kita tahu mana prioritas yang paling utama bagi seorang wanita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, bagaimana Ibu? Mudah-mudahan lebih jelas ya. Bapak Ibu kami mohon maaf sekali lagi karena waktu ya. Untuk efisiensikan waktu, kita langsung masuk di doa kok untuk acara selanjutnya. Nanti ada pengumuman lapor dari hasil penggalangan dana yang sudah kita lakukan dari tadi. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, silakan Ko Denis untuk memandu doa. Kita minta amir kita atau Ustaz yang doa. Ustaz. Operan. Ya Allah. Ustaz izin ya.
Dan izin. Bapak Ibu, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. Mari bermunajat ke sisi Allah. Ingatlah, doa itu selagi doanya baik, pilihannya cuma 3. 1 dikabul, 2 dijauhin dari musibah, 3 diampuni dosa-dosanya. Jadi selagi doanya baik, nggak ada yang ditolak. Pilihannya cuma 3 tadi. Ya, nah, silakan yang punya hajat masing-masing juga disuarakan dalam hatinya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau tahu siapa kami, apa yang kami lakukan di saat sendirian. Jangan biarkan kami wafat sebelum taubat kami Engkau terima ya Allah. Jangan biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas dosa dan konsekuensinya ya Allah. Namun siapa lagi yang punya kuasa mengampuni selain hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, sengaja tidak sengaja, telah lalu maupun baru akan terjadi. Dan ya Allah, kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Orang tua, pasangan, anak-anak. Tidak mungkin kami sampai 24 jam sampai wafat mendampingi mereka ya Allah. Umur kami di tangan-Mu ya Allah. Namun kami titip kepada Engkau ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang-orang baik. Jauhkan dari orang-orang yang berniat zalim. Mudahkan mereka dalam ketaatan. Jauhkan dari kemaksiatan. Selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat dosa ya Allah. Kami titip ya Allah. Bagaimana kami sanggup melihat orang-orang yang kami sayang kelak jika tidak taat kepada-Mu lalu mendapat hukuman-Mu ya Allah. Bagaimana